sekarang kan yang tadi kan biasa-biasa, semua sudah tahu. Bibliodrama adalah bagaimana saya berjumpa dengan teks kitab suci yang memungkinkan saya dan dunia saya itu bisa lebih baik. Fokus kita tetap pada perjalanan pengharapan ya, tetap nanti kita tetap tema utamanya adalah pengharapan. Pendekatan holistik ini menimba dayanya dari mendengarkan sabda Allah. Telinga hati, budi, sehingga sabda Allah dapat menghasilkan transformasi batin dan kesuburan rohani dengan memberi hidup dan meneruskannya kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu kita bisa mengalami perjumpaan dengan Allah. Lanjut Mas. Memang mungkin di Indonesia kurang begitu subur. Pernah suster kongregasi Ursulin, suster Emma dulu mengembangkan ini, tapi rasanya belum mengakar banyak. Ya. Berasal dari Eropa dan menggunakan berbagai bentuk. Teater, tarian, vinyet, drama. Waktu heningnya juga luar biasa. Nah nanti kita berjumpa dengan Bunda Maria. Lalu dengan sharing pengalaman, kita akan memperdalam. Lanjut Mas. Lanjut lebih. Nah ini contoh. Kita masuk dalam dimensi pendekatan ini, masuk dalam dunia Yubelium, masuk dalam spirit Bunda Maria melalui bibliodrama. Nanti kita akan merasakan secara kognitif atau pengetahuan, kita masuk dalam pengalaman emosional, kita masuk dalam pengalaman spiritual, dan pengalaman sosial. Jadi kita akan masuk dalam berbagai kekuatan yang sangat-sangat mendasar ini. Lanjut Mas. Tapi bibliodrama bukan pertunjukan untuk ditonton orang lain. Tapi sebuah peristiwa di mana para peserta mengalami firman secara fisik, emosional, spiritual, dan sosial. Lanjut Mas, kita habiskan. Jadi kita mengalami pengalaman cerita Alkitabiah dalam pilgrimage kita, dalam ziarah kita bersama. Mungkin kita hanya sampai pada tempat tertentu, tapi pengalaman-pengalaman kita akan saling memperkaya. Terus Mas. Nah dalam prosesnya kita mengalami juga kisah-kisah. Krisis kita dalam keluarga, suka duka komunikasi pria wanita, kawan dan lawan, Tuhan dan manusia, dilema kuno dan kontemporer, keadilan, ketidakadilan, pembebasan dan pengasingan, cinta dan pengkhianatan, kelahiran dan kematian. Lanjut Mas. Ya. Jadi kita mengalami sekarang proses pembelajaran teks dengan berbagai pengalaman pribadi. Terus Mas, hampir selesai. Meskipun fasilitator, aneka fasilitator, bibliodrama berbeda-beda, tapi kita selalu mengalami sebuah proses bagaimana kita terpandu atau dipandu menjadi seorang yang beriman secara aktif. Bisa improvisasi, meditasi, imajinasi dan sebagainya. Ada latihan dan gerakan. Terus Mas, fokus kita kepada Bunda Maria. Ya. Karena apa? Karena ini Diano karena begitu kita klik kerahiman ilahi terus apa? Komunitas munculnya ibu ini terus ya sudah saya ambil satu. Jadi fokusnya fokus teks Bunda Maria kita akan belajar. Fokus tahun jubileum adalah pesiara harapan. Ya. Andai kata Ibu Esther mengalami ini maka akan terjadi prosesnya demikian. Lanjut Mas. Nah, jadi kita bisa saja mengganti itu. Saya mengalami proses jubileum 2025 dalam tema pensiarah pengharapan
dan bersama dengan Bunda Maria. Saudara-saudari sekalian, ada beberapa teks yang akan kita coba. Lanjut Mas. Perikop. Perikop ini yang pertama adalah misalnya Maria menerima kabar dari malaikat. Kemudian Maria mengunjungi Elizabeth. Kemudian nyanyian Magnificat. Kemudian kelahiran Yesus. Yesus diserahkan ke bait suci. Pengalaman pernikahan di Kana. Oleh karena itu saudara-saudari, kita akan masuk dalam proses namanya bibliodrama. Saya ingin minta 2 orang dari sini, pria dan wanita membantu saya. Siapa yang ingin maju ke sini? Angkat tangan saja. Kita akan melatih satu proses bibliodrama dalam konteks jubileum bersama dengan Bunda Maria. Oke, satu bapak, ada yang pingin? Oke, silahkan. Satu ibu, satu wanita, satu perempuan, enggak ada perempuan. Satu ibu, mari silahkan Pak, ke atas saja. Mari, satu bapak sudah maju. Oke, ibu belakang, terima kasih. Di sini juga saya minta 2 orang. Satu laki, satu bapak, satu ibu. Oke, bapak dulu, siapa yang mau maju? Oh bukan, ke WC. Siapa yang mau? Sekarang kita akan berproses. Karena kita tidak bisa bicara bibliodrama tanpa proses. Jadi ini hanya contoh. Baik. Oh ibu mau, silahkan. Oh tidak juga. Satu bapak? Oke, silahkan. Satu ibu? Satu ibu? Masa toh? Silahkan. Yang di sini satu ibu? Satu ibu? Mari. Oke. Jadi alamilah bibliodrama secara luar biasa hari ini. Di sini satu ibu? Nah, kalau sudah ada temannya kan senang. Satu ibu? Suster? Satu suster? Suster, gini 2 suster. Satu kaul kekal, satu kaul sementara. Dah. Tarik memang. Lalu satu bapak. Kok di sini bapaknya enggak ada ya? Loh, enggak ada. Oh di sana ada bapak. Mau maju Pak? Mari Pak, bantu saya Pak. Satu ibu, bantu saya. Mari. Dan Bapak Ibu semuanya ikut ya, jadi mengikuti dengan ini satu Bapak, oke. Satu ibu lagi. Oke, mantap. Bukan Pak Sutri toh? Bukan, baik. Nah Bapak Ibu, kita akan melakukan satu proses yang namanya bibliodrama untuk benar-benar merasakan bagaimana tema itu masuk. Temanya adalah semua bagian dari kitab suci selalu pilgrimage of hope. Jadi peziarahan harapan, peziarahan pengharapan. Dan kita lihat bagaimana pengalaman Bunda Maria adalah pengalaman kita. Jadi tema utama adalah perjalanan ziarah kita, yang kedua adalah Bunda Maria. Baik, dimunculkan gambar-gambar tadi. Sekarang kalian berdiskusi, kira-kira mau berbibliodrama teks yang mana? Silahkan mari silahkan sini. Sama, untuk memilih. Tidak, kita semua namanya pilgrimage, perjalanan. Kalian mau kita bacakan dan masuk dalam teks Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel, kemudian Maria mengunjungi Elizabeth, nyanyian pujian Maria, kelahiran Yesus, Yesus dipersembahkan dalam bait Allah, Kana, atau juga Yesus diketemukan di Yerusalem. Coba kalian. Oke, di Kana. Oh, apa itu?
Perkawinan di Kana. Ambil teks perkawinan di Kana. Oke. Nah, kita baca semua Bapak Ibu ya, sebelum kita masuk dalam energi bahwa Yubelium adalah perjalanan ziarah pengharapan. Semua penuh pengharapan, lalu Bunda Maria sebagai tokoh sentral dengan hati. Kita nanti menggunakan pikiran kita, menggunakan pengalaman kita, hati kita, rasa kita, dan pengalaman kita yang bisa ditransfer. Kita baca semua yuk, karena di sini, yuk 1, 2, 3. Pada hari ketiga. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tapi Ibu Yesus berkata kepadanya, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing 2-3 puyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu, teknik yang akan kita pakai adalah kita akan mengambil tokoh. Tokoh pertama adalah Maria, tokoh kedua Yesus, tokoh ketiga murid-murid, tokoh keempat orang yang punya hajat, tokoh berikutnya adalah pelayan-pelayan. Tapi kita tidak tunjuk itu karena aneka model dari bibliodrama yang saya sekarang ingin paparkan adalah pilgrimage-nya itu. Jadi bagaimana trip kita, journey kita, perjalanan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu hanya, Mas teksnya tetap agar mereka di sini bisa baca karena nanti ada mapping. Nah lalu yang terjadi adalah mapping tempat. Di manakah sesungguhnya? Pertama, saya ingin sebagai siapa? Yang kedua, saya sekarang berada di tempat bagaimana. Berikutnya adalah apa pengalaman-pengalaman batin atau harian saya. Mengapa saya memilih A, B, C, D atau Maria atau Yesus atau mengapa saya tidak memilih. Nanti akan ada pertanyaan dan interogasi sampai pada penyelaman kita ke kedalaman. Jadi silahkan kalian pilih yang mana ya. Lalu ada mapping, dan kita sesungguhnya dominasi, ingat dominasi pengalaman kita ada di mana. Misalnya kita berkekurangan, kita melihat orang berkekurangan atau kita sendiri kekurangan. Apa yang kita ingin, apakah kita minta Tuhan Allah atau apa saja dan sebagainya ya. Dimengerti kurang lebih ada orang-orang, ada posisi, ada pengalaman, ada kebutuhan dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, saya akan menjelaskan. Di tempat ini, peta di sini adalah ketika kita sebagai orang di kampung mungkin ya atau di kota mendapat surat undangan pesta. Pengalamanmu bagaimana? Jadi kalian jangan jalan-jalan, hanya kalian dominasinya di mana?
saya mengalami di sini, saya diundang pesta. Oke ya. Di sini saya ke tempat pesta, ya, para murid Ibu Yesus ke tempat pesta, ya, dan sampai di tempat pesta. Jadi ada pengalaman mana yang dominan. Di sini, di tempat pesta ada berita bahwa yang punya pesta kehabisan anggur. Atau apapun pengalaman kita, ada tetangga kita kehabisan anggur, teman kita kehilangan pekerjaan, atau pokoknya serba kekurangan, kalian masuk ke tempat ini. Lalu di sini, jadi ingat, di sini adalah kalian menerima undangan. Dah, tidak usah jalan-jalan, kamu tinggal milih tempat saja dan berdiam di tempat itu. Di sini menerima undangan, di sini dalam perjalanan, di sini mendengar tuan rumah kekurangan anggur. Di tempat ini gerak batin Bunda Maria yang melihat kekurangan, ya, yang apa gerak batin kita. Lalu di sini Bunda Maria meminta Yesus. Jadi kadang-kadang kita berdoa untuk orang lain dan sebagainya, meminta Yesus. Kemudian dia suruh orang, ya, di sini. Lalu di sini tuan rumah merasakan kelebihan anggur dan dipenuhi. Oke ya? Menerima undangan, berjalan menuju tempat pesta. Di tempat pesta kita mendengar bahwa ada orang kekurangan anggur. Di sini ada Bunda Maria yang meminta pada Yesus. Kemudian sini ya. Lalu perintah Bunda Maria, pegawainya, kalian merasa sebagai apa saja, lalu dipuaskan. Pengharapan bersama dengan Bunda Maria pilgrimage adalah pengalaman bagaimana kita semua juga memiliki pesta yang sempurna, anggur yang diadakan kembali. Oke Bapak Ibu, 1 menit kita akan masuk dalam wilayah-wilayah itu, mengalami semua dinamika batin kalian sebagai siapa, pengalaman-pengalaman harian, kalau itu nyata untuk kalian, atau ada orang lain, atau kalian sebagai siapa ya, dan pengalaman-pengalaman pembatinan itu menjadi kuat. Kita mulai 1 menit, dan Bapak Ibu, kita akan masuk dalam keheningan ini. Kita mulai masuk dalam step yang mana yang akan kalian pilih ya. Siapa kalian, di mana posisi kalian, pengalaman apa, dan masuk dengan luar biasa. Kita akan memulai dengan memohon Yesus, 1 menit ya, kita nanti memohon Yesus. Mas Felix. Hah? Enggak, kalian diam lalu masuk, nanti enggak usah diperagakan ya. Kalian masuk, pilgrimage kalian adalah masuk mengalami bibliodrama on stage, hidup kalian ya. Yesus, Yesus gitu saja, terlalu tinggi.